Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 12 ayat 5 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang daya, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Jenewa, Swiss ada sebuah tempat yang sangat menarik untuk dilihat. Tempat tersebut menjadi sebuah hulu atau lokasi bertemunya dua sungai, yaitu Sungai Rhone dan Sungai Arve. Yang menarik adalah dua air sungai ini bertemu berdampingan, namun kedua airnya tidak menyatu. Bahkan bisa terlihat dengan jelas perbedaan dua air sungai ini. Air Sungai Arve harusnya lebih cepat, warnanya lebih keputihan karena membawa pasir putih. Sedangkan Sungai Rhone harusnya lebih lambat dan warnanya lebih gelap karena membawa air danau. Dua sungai ini tidak menyatu, seolah ada garis pemisah antara dua sungai ini sekalipun mereka ada di tempat yang sama. Demikianlah yang mau digambarkan oleh penulis kitab Amsal di dalam bagian yang kita baca tadi. Di situ digambarkan dua kelompok orang yang disebut orang benar dan orang fasik. Dua orang ini hidup di dalam dunia yang sama, namun apa yang dilakukannya jelas berbeda. Bahkan dampak yang mereka akan alami juga adalah sesuatu yang berbeda. Di ayat 5 dikatakan orang fasik itu merencanakan sesuatu yang penuh kecurangan, sesuatu yang penuh tipu muslihat, memperdaya orang lain, sesuatu yang jahat. Bahkan semua itu dilakukan untuk mencapai apa yang ia rencanakan. Sedangkan orang yang benar dikatakan merancangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang adil, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Bukan hanya berbeda di dalam apa yang dipikirkan. Di ayat 6, dalam perkataannya orang fasik itu mengeluarkan kata-kata yang jahat, menjatuhkan, bahkan menghancurkan. Lidah mereka laksana pedang yang begitu mematikan. Sedangkan orang benar atau orang jujur itu mengucapkan kata-kata yang baik, mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya, bahkan mendatangkan kedamaian. Pada akhirnya, semua perbedaan ini juga akan mendatangkan hasil yang berbeda di ayat 7. Orang fasik mungkin akan terlihat berhasil dengan apa yang dilakukannya, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Semua yang dilakukan hanya akan mendatangkan kejatuhan, bahkan kehancuran bagi mereka. Berbeda dengan orang benar dikatakan akan berdiri tetap, berdiri teguh, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita menjalani kehidupan seperti orang benar itu. Tunjukkanlah garis pemisah yang jelas yang membedakan kita dengan kehidupan orang fasik. Karena kalau kita sama, kita menyatu dengan mereka, apalah artinya keberadaan kita di tengah dunia ini. Maka hiduplah terus di dalam firman-Nya. Biarkanlah firman-Nya itu menguasai kehidupan kita. Tapi jangan hanya berhenti sampai kita tahu, kita paham semua itu. Tapi lakukan, praktekkan semua itu. Sehingga kita menunjukkan satu kehidupan yang berbeda. Sehingga kita bukan hanya akan menerima segala berkat dari Tuhan, tetapi hidup kita pun bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, semua